Nomor 9 silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu birabbikum falam fa'amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffanna ma'al abrar. Shadaqallahul azim. Sampun, Pak. Ya. Sekarang tulis. Oke. Pakai handphone nggak apa-apa Al-Quran. Sudah? Tulis ya. Iya, Pak. Sudah siap? La minal mursalin. La minal mursalin. La minal mursalin. Sudah, Bu? Sudah siap ya? Baik. Dibaca surat. Dengar suara saya? Ya, dibaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. La minal mursalin. Al-Ma'rifat tahu? Bagus, baik. Ada pulpen sama kertas. Tulis minal mursalin. Iya, Pak, tahu, Pak. Dipisah ya. Cukup ya. Oh, ini nggak ditulis lagi, Pak. Ya, silakan Bu ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang RPP, Bu. Iya, Pak. Sudah? Sudah. RPP? Oke. RPP jenengan itu sudah bisa menarik perhatian siswa belum? Sudah, Pak. Di mana? Letaknya di mana? Karena anak-anak waktu RPP kok RPP di mana diletaknya itu loh, disebutkan di mana yang menunjukkan menarik perhatian siswa itu loh. Pada tujuan pembelajarannya. Gimana tujuan pembelajarannya? Kegiatan atau tujuan pembelajaran gimana? Pada model pembelajaran dan langkah-langkah pembelajarannya. Dari apa kegiatannya, apa itu loh? Contohnya kegiatannya ini apa? Menggambar karya cetak 2 dimensi. Itu bisa menarik perhatian? Iya, karena anak-anak kan biasanya suka menggambar. Jenengan pakai metode modelnya apa? PBL, Pak. PBL itu inovasi apa enggak? Ada inovasinya, yaitu di situ ada orientasi masalah, gitu kan, pengembangan pada basis masalah. Kemudian ada kegiatan diskusi juga, kemudian ada anak-anak membuat karya. Teorinya apa kalau model PBL itu? Dasar teorinya apa? Alhamdulillah. Dasar teorinya yaitu pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif? Apa pembelajaran aktif? Maksudnya gimana? Seperti itu loh, Pak, seperti tahu teori. Tahu teori. Teori pembelajaran seperti tahu teori. Oke, baik. Terima kasih. Ada teori yang jenengan pahami satu saja ada enggak? Ini ya. Teori pendidikan. Coba sebutkan satu teori saja. Teori seperti media pembelajaran itu ya, Pak, ya, menurut teori tahu jenengan perangkat pembelajaran sudah baca. Ngerti teori enggak? Teori itu adalah cara untuk ini. Enggak tahu. Ini pembelajaran jenengan pakai teknologi apa enggak? Pakai, Pak. Pakai gimana? Video pakai apa? Teknologinya apa? Teknologinya video, pakai internet. Lewat YouTube. Yang buat siapa? Yang buat saya sendiri. Video tentang apa itu?
Tentang materi ini, materi yang ada dalam RPP. Isinya apa itu loh? Oh, video tentang membuat tulisan, karya, tulisan itu. ya, membuat karya cetak 2 dimensi. Nah, tulisan toh tidak ada, bukan video film toh? Bukan. Tentang sumber belajar dari materi yang ini yang disampaikan. Sekarang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya kok beda ya? Tujuan pembelajarannya apa? Ya, Pak. Tujuan pembelajaran yang pertama, ini dengan memberikan pertanyaan pemantik, siswa dapat menganalisis ciri-ciri karya cetak 2 dimensi dengan benar. Ya, Oke, jenengan udah lama tak ingatkan berkali-kali pemantik itu apa coba? Nilainya tak kurangi loh, ini jenengan data ingatkan berkali-kali enggak diperbaiki. Itu enggak ada perbaikan sama sekali RPP jenengan dari awal dari dulu sampai sekarang. Baik. Ada, Pak. Pemantik itu apa? Pemantik itu yaitu pertanyaan yang awal kita itu di situ kan saya menyampaikan cerita di awal langkah-langkah dalam langkah-langkah pembelajaran. Saya ingin tahu saya ingin belajar dari jenengan dulu. Pertanyaan pemantik adalah karena sudah berkali-kali tak ingatkan tetap dipakai itu. Definisi pertanyaan pemantik itu apa? Apa coba? Kalau mau pakai itu. Pemantik itu yaitu yang membuat siswa itu untuk ini Pak, untuk tertarik kepada materi yang akan disampaikan. Ada jenis pertanyaan pemantik itu ada enggak? Ada enggak? Baku enggak itu loh maksudnya. Pertanyaan pemantik itu maksudnya apa itu? Saya belum pernah tahu itu loh, jenis pertanyaan. Ada berapa jenis tahu pertanyaan itu? Pertanyaan 5H 1W itu. Enggak, pertanyaan pemantik itu loh. Itu kan sudah tak ingatkan dipakai terus itu enggak mau merevisi itu kenapa itu loh maksud saya. Kok enggak direvisi itu kenapa sudah tak ingatkan sejak awal kok masih dipakai itu apa enggak mau merevisi apa memang yakin itu benar itu loh. Yakin benar kan harus tahu alasannya. Apa yang dimaksud pertanyaan pemantik itu loh. Nah itu yakin benar enggak apa-apa, jangan pakai enggak apa-apa maksudnya. Kalau saya yakin benar Pak karena dengan kalau saya yakin karena ini apa anak-anak ketika kita itu itu jenengan itu enggak terbuka, sikap terbuka keilmuannya enggak ada kalau. Pertanyaan pemantik itu apa definisinya apa? Menggali siswa untuk ini. Pertanyaan tahu pertanyaan. Misalkan apakah anak-anak sudah pernah menggambar? Itu namanya kalimat pertanyaan. Pertanyaan pemantik itu apa itu definisinya? Kok jenengan nggak mau merevisi itu loh. Pertanyaan pemantik adalah menurut siapa itu loh. Saya nyari ini tadi kok nggak mau merubah itu kenapa itu loh. Definisinya apa itu loh? Itu pertanyaan yang ini untuk menarik minat siswa untuk pada materi yang akan disampaikan. Itu di RPP itu biasa ya Bu ya pakai istilah itu ya. Untuk digunakan loh. Yang pertanyaan tadi Pak. Coba jenengan ini uraikan nomor 1 itu ABCD-nya. Itu A-nya siswa, kemudian kondisinya, behaviornya, menganalisis, analisisnya yaitu dengan memberikan tadi pertanyaan pemantik. Jadi anak itu menerima pertanyaan, kemudian degree-nya yaitu bisa menganalisis tadi kan dengan benar, menganalisis ciri-ciri karya cetak 2 dimensi dengan benar. Cukup Bu, Mulan saya sudah cukup Bu Mulan. Oke, saya lanjutkan Bu Wayuni. Gitu. Oke, saya melihat indikator pertama menganalisis ciri-ciri karya cetak 2 dimensi. Ciri-cirinya apa sih Bu? Supaya siswa semangat di dalam mengikuti pelajaran. Ciri-ciri karya cetak 2 dimensi itu adalah hanya bisa dilihat dari satu arah pandang saja. Jadi tidak ada kalau misalkan ruang itu kan ada panjang, lebar dan nanti Anda menjelaskan ke siswa seperti apa ciri-ciri karya cetak 2 dimensi. Nanti di video pembelajaran itu kan saya tampilkan itu bagaimana definisi dari karya cetak 2 dimensi. Kemudian di situ ada definisi. Berarti contoh. Sudah disampaikan definisi. Kemudian apa yang dianalisis siswa di situ?
Misalnya tadi ada gambar, karya cetak itu kan bermacam-macam. Jadi siswa bisa Kelas berapa? mencontohkan gitu ya, bisa membedakan antara gambar satu dengan gambar yang Masih lainnya. senang dikasih bintang. Oke, selanjutnya nanti juga apa itu tadi? Sepertinya ada pencampuran warna ya. Nah, Iya, itu untuk yang bagian evaluasi yang terakhir sebelum penutup. oke, kegiatan pencampuran warna. Apa yang dilakukan siswa dalam kegiatan itu? Pada RPP kali ini itu hanya kita membahasnya dari video pembelajaran itu kan di situ sudah ditayangkan sekalian terkait tentang percampuran warna, warna primer itu menghasilkan warna apa ketika dua warna primer itu dijadikan satu. Kemudian dari situ siswa Oke, berarti menggunakan video, menggunakan IT. Oke. Nah, ada tidak media konkret yang digunakan dalam pembelajaran? Ada, Bu. Itu saya sampaikan sesudah melihat video pembelajaran, kemudian dalam mau melaksanakan kelompok diskusi dan juga praktek untuk membuat karya cetak 2 dimensi. Ini tadi saya bawa. Apa benda apa yang nanti dibawa? Yang dibawa itu ada buah-buahan kayak belimbing seperti ini, nanti diiris, nanti kan bisa untuk untuk mencetak tadi dalam bentuk bintang. Kemudian bisa menggunakan daun juga ada bermacam-macam daun. Oke, ada ya yang jelas. Ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi kembali ke LKPD tadi, pencampuran warna. Mengapa kok Anda memilih melihat video, bukan mencoba? Karena mencoba itu sendiri. Nanti mau dipraktekkan pada RPP ketiga, Bu. Jadi pada RPP 1 itu baru mencoba satu warna, itu yang saya praktekkan. Karena anak-anak kan diajari dulu dari dasar dulu gitu, bagaimana cara mencetaknya dulu dengan warna yang belum belum sulit itu. Jadi baru materinya saja. Nanti ketika pada RPP ketiga itu nanti anak-anak kan sudah, karena materi sudah disampaikan sekalian di video, nanti akan prakteknya di situ untuk penjelasannya lebih lanjut terkait tentang percampuran warna. Oke, selanjutnya penilaian yang dilakukan, penilaian apa saja, Bu? Penilaiannya ada penilaian sikap spiritual, kemudian ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Coba ulang, penilaian sikap. Ya, penilaian sikap spiritual, kemudian sikap sosial, dan juga pengetahuan dan keterampilan. Oke, untuk pengetahuan sudah HOTS? Sudah, Bu. Buktinya apa? Di level berapa? Di level 4 sampai 6 itu sudah ada masuk pada indikator saya. Oke, level 4 analisis. Oke, untuk keterampilan apa yang dinilai dari siswa? Keterampilan di situ siswa mempraktekkan yaitu melakukan percobaan untuk membuat karya cetak 2 dimensi tadi, yaitu dengan mencetak warna tadi, mencetak dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan dari rumah itu tadi. Tapi baru satu jenis warna gitu. Ya, saya rasa cukup, Pak Wardi. Masih mute, Pak. Bu Wahyuni sudah ngerekam ya, ini maaf ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya ini karena ujian nggak ada pesaran ya. Karena ujian ya. Yang iya. Berarti ini sudah ya, Pak ya? Ya, bisa keluar, Bu. Ya, terima kasih, Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.